Kamu punya bayi? Bayinya hilang? Iya, Bu. Bayi saya hilang. Semalam tidur sama saya. Tapi tiba-tiba setelah saya bangun anak saya nggak ada, Bu. Biarpun bukan anak saya. Tapi saya sedih banget, Bu. Saya sudah sayang sama dia, Bu. Saya, istri saya, juga anak-anak saya, semua sayang sama dia, Bu. Bahkan Bu Bianca, Bu Siska juga sayang dan suka sama anak itu juga. Apa? Bu Bianca dan Bu Siska? Iya, Bu. Malah sempat mau ambil foto tapi belum kesampaian, Bu. Kamu punya foto bayi itu enggak? Kalau punya, saya bantu cariin deh. Nanti saya sebarin. Siapa tahu ada yang lihat terus nemuin deh tuh bayinya, ya kan? Punya? Ya Allah, terima kasih, Bu. Ibu sudah mau bantu cari anak itu. Ya, saya ada fotonya, Bu. Mana-mana, coba lihat. Muka anak bayi ini kayak pernah aku lihat ya. Tapi di mana ya? Oh, OMG. Iya. Aku ingat Natasha yang kasih lihat aku. Dan aku kan waktu itu minta dikirimin foto itu ke handphoneku. Oke. Di handphone. Iya, di handphone. Harusnya masih ada. Ya udah kalau gitu, kamu kirim foto bayi ini ke handphone saya ya. Terus saya kasih nomor WA-nya. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga kebaikan Ibu dapat balasan dari Allah, Ibu. Ganteng banget ya Pak anaknya. Kok ada ya orang tua yang sampai hati dan tega ngebuang bayi selucu ini? Orang itu memang gak pantas disebut orang tua Pak. Bu, apa mungkin anak ini diculik terus dibuang? Masa bisa begitu sih Bar? Ya bisa aja, barangkali orang tuanya ada persaingan bisnis. Atau ibu tiri bayi ini yang takut kalau nanti jadi ancaman buat anak kandungnya, makanya bayi ini dibuang. Jahat banget tuh orang ya. Bu, Aisyah kenapa? Gak tahu Ibu. Coba deh, ajak Aisyah ke sini dan suruh lihat bayi ini. Aisyah, coba lihat bayinya. Ganteng banget loh. Kamu pasti suka. Sini. Bu, ajak ke sini. Aisyah, kamu kenapa nak? Semenjak kamu bawa bayi itu ke rumah, kenapa kamu jadi diam terus kayak gini sih nak? Aisyah, lo sakit. Aisyah, kamu tahu nggak?
kamu kan baru aja kehilangan bayi. Tapi tiba-tiba kamu menemukan bayi di tengah jalan. Apa mungkin bayi ini sengaja dikirim oleh Allah buat kamu sebagai penggantinya Fadil yang hilang? Bu Yanti bener Aisyah. Allah tuh sayang sama lo. Ya mungkin aja Allah menyiapkan pengganti Fadil untuk lo. Lo perhatiin deh, mukanya juga mirip banget sama lo. Iya, Aisyah, kamu lihat ya, nih. Tuh, matanya aja mirip banget sama kamu. Tuh Pak, lihat Pak. Iya, lihat tuh. Hidung sama bibirnya juga mirip banget sama kamu, Aisyah. Udah cukup. Gimana mungkin dia mirip sama aku? Dia bukan anak aku. Anak aku tuh Fadil. Aku nggak mau bayi lain selain Fadil. Maafin gue ya. Sekarang Fadil udah nggak ada. Fadil sekarang udah sama Mas Dimas. Bayinya lapar ya? Ya Allah, kenapa ngeliat bayi ini aku rasanya nggak tega ya? Kamu kasih susu ya, Aisyah? Aisyah, kamu susuin ya bayinya? Enggak, aku nggak mau siapapun mengalihkan pikiranku dari Fadil, termasuk bayi ini. Aku mau tenangin diri dulu. Aisyah. Mau kemana kamu? Aisyah. Aisyah kayaknya masih sedih, Bu. Dia kehilangan bayinya. Bisa jadi. Udah, kita buatin susu formula ya. Nak Setia biar ibu yang buatin ya. Nak Setia gendong bayinya aja ya. Cuk. Ya, tenang ya. Lagi dibikinin susunya. Haus pasti dia. Ya, kasihan Pak. Ini. Hati Bu, panas. Awas. Nak Setia mikirin Aisyah ya. Iya, Bu. Saya nggak habis pikir. Kenapa Aisyah ngindarin bayi ini? Dia lagi kelaparan loh. Iya, ibu juga heran. Ya mungkin aja Bu, Aisyah masih terluka kehilangan bayinya. Ya masa Aisyah nggak kasihkan bayi ini? Iya, mungkin aja. Tapi menurut ibu, Allah tuh mengirim bayi ini itu supaya bisa menyembuhkan luka hati Aisyah. Tapi kalau Aisyah terus-terusan menghindar kayak gitu, itu artinya hati Aisyah nggak mau disembuhkan.
nanti kita bicara pelan-pelan ya sama Aisyah, supaya Aisyah bisa menerima kehadiran bayi ini. Semoga. Lapar ya? Aisyah. Lo kenapa bersikap seperti itu? Kenapa lo menghindari bayi itu? Itu bukan Aisyah yang gue kenal. Aisyah yang gue kenal orangnya baik hati, murah hati, suka bantu orang. Lo kenapa sih? Iya, gue tahu kehilangan Fadil adalah hal yang sangat berat buat lo. Tapi bayi yang kita temukan, dia nggak bersalah. Bukan dia penyebab semua kekacauan ini. Iya, aku tahu. Aku tahu kalau ini semua bukan salah dia. Ya terus? Tapi aku takut, Mas. Aku takut kehilangan lagi. Aisyah, maksud lo itu apa? Mas, kehilangan Fadil itu udah menghancurkan hati aku, Mas. Aku nggak bisa ngatasin ini semua, Mas. Jadi aku nggak bisa kalau aku harus kehilangan lagi. Aku nggak sanggup. Ya kenapa lo bisa sampai berpikiran seperti itu? Semua orang yang aku sayang, yang aku kenal, yang dekat sama aku, semuanya pergi ninggalin aku gitu aja, Mas. Jadi mulai sekarang, aku nggak mau lagi sayang dan terlalu dekat sama orang, karena kalau mereka tinggalin aku bener udah nggak sanggup. Aisyah, maafin gue. Gue nggak tahu kalau ternyata luka lo sedalam itu. Aku benar-benar takut, Mas. Aku takut. Bukannya semua orang pada akhirnya bakal ninggalin kita. Pada akhirnya semua akan ninggalin kita. Makanya lebih baik kita bersyukur. Kita nikmati momen kebersamaan ini selagi kita punya. Karena gue gak yakin semua itu akan bisa terulang lagi. Ya mungkin kita gak perlu hindarin. Karena yang ada takutnya kita nyesel. Aisyah, lo sama bayi itu sama. Lo kehilangan Fadil dan bayi itu kehilangan orang tuanya. Mungkin antara lo sama dia saling membutuhkan. Mau dia selucu apapun, mau dia kasihan juga, tapi tetap di hati aku cuma ada Fadil.
Aku nggak mau anak aku digantiin sama bayi lain, Mas. Pas banget nih, ada besan dan juga menantu kesayangan. Mama di rumah nggak punya pintu ya? Ngetok dulu, Ki. Hei, gitu banget sih kamu nyambut mama mertua kamu yang baru aja datang. Hah? Mama itu ya kangen banget sama kamu. Perempuan berkonde. Bisa nggak? Jangan pernah sentuh anak saya. Jangan kasar. Katanya kangen tapi kasar. Nenek sihir, diam bisa nggak? Saya itu ya nggak ada urusan sama Anda, saya ada urusan sama anak Anda. Dia nggak? Kasih tahu ke Mama, apa yang sudah kamu lakukan sama anaknya Dimas dan Aisyah? Hah? Kan aku udah bilang, bayinya itu udah meninggal. Meninggal? Meninggal? Masa sih meninggal? Lucu banget kamu. Kamu bisa ngomong kayak begitu sama orang lain. Orang lain bisa dibodohin. Tapi sama mama mertua kamu ini nggak bisa. Ya udah kalau mama nggak percaya, Bianca, lihat mama. Tadinya bayi itu ada di rumah mama kan, dirawat sama tukang kebun itu, ya kan? Lalu begitu kamu tahu, semalam kamu langsung culik dia kan? Iya kan? kenapa Mama Lydia bisa tahu semua ini? Jawab, Ibu Lydia, kamu jawab. Ibu Lydia, Apa sih kamu? perempuan berkonde, kamu jangan sok pinter ya. Anda juga sebenarnya tahu kan bahwa bayi yang dirawat Aisyah itu adalah bayi palsu, bukan bayi kandungnya Aisyah. Tapi kamu membiarkan Dimas merawat bayi palsu itu demi membebaskan Setia kan? Iya kan? Jangan kamu pikir saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu semua busuk-busuknya kamu. Dan satu hal lagi, saya selalu ingatkan sama kamu, jangan pernah berani menyentuh saya dan anak saya Bianca. Karena kalau saya akan bongkar semuanya ke Dimas, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menginjakan kaki kamu di rumah kamu sendiri. Dan sekarang kamu keluar. Nggak usah ngancam saya ya Anda itu ya. Keluar. Saya nggak akan ganggu asalkan anak Anda ini bilang di mana bayinya Dimas dan Aisyah di mana. Pergi, pergi, Keluar. Keluar. Apa di pergi. Nggak, saya keluar. Pergi kamu, pergi. Pergi. Jangan kamu kasih tahu ke saya. Jangan saya nggak mau pergi. Pergi. Saya pergi. Jangan kamu kasih tahu di mana. Keluar. Jangan pergi. Jangan kamu kasih tahu. Kamu jangan main kayak begini. Jangan. Ya halo. Halo Mbak, ini saya petugas admin kampus. Oh iya, gimana jadinya? Kemarin kan Mbak minta dikabarin kalau ada orang yang tanya-tanya tentang Trisa Salim. Soalnya Mbak ini kan adiknya beliau. Iya betul. Baru saja ada seorang laki-laki datang dan tanya-tanya tentang Trisa Salim, Mbak. Siapa ya? Apa dia datang sama dua wanita yang kemarin juga datang dan tanya-tanya soal Trisha Salim? Enggak, Mbak. Beliau datang sendiri ke sini. Kalau boleh tahu, orang itu tanya apa ya? Seperti biasa, Mbak. Mereka tanya tentang data-datanya. Tapi saya juga nggak bisa kasih, soalnya data-data kampus sudah diarsipkan semua. Gitu ya? Makasih kalau gitu ya. Tolong kasih tahu saya lagi kalau ada update terbaru. Baik, Mbak. Sama-sama. Siapa lagi orang itu? Laki-laki. Tasya, kamu kenapa? Kenapa muka kamu seperti itu? Gak apa-apa Mas Dimas. Saya tiba-tiba kepikiran aja sama Aisyah.
Pasti sekarang dia lagi susah banget karena dia harus terpisah sama bayinya. Natasha, saya minta tolong sama kamu. Jangan pernah membicarakan soal Aisyah di rumah ini. Karena Aisyah udah nggak ada artinya lagi buat saya. Paham kamu? Paham, Mas. Maafin saya ya. Saya juga minta maaf. Bukannya saya bermaksud marah sama kamu. Iya, saya ngerti kok, Mas. Saya janji saya nggak akan sebut nama itu lagi. Saya berangkat ke kantor ya. Iya. Ganteng, Papa berangkat dulu ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak, Pak sini Pak. Ada apa sih, Bu? Pak, coba lihat nih bayi ini. Matanya, hidungnya, mulutnya mirip banget sama Aisyah, Pak. Terus wajah keseluruhannya mirip banget sama Dimas. Coba lihat, ya kan? Iya, benar juga, Bu. Mirip sama Dimas. Beneran tuh dagunya lihat. Mirip banget sama Dimas. Bu, Pak, bisa nggak sih jangan ngomong kayak gitu? Bayi itu nggak... Aisyah, coba kamu perhatikan baik-baik, lihat tuh. Lihat wajahnya. Bener kata Bu Yanti. Kok wajahnya mirip Mas Dimas? Nah, gitu dong Aisyah. Bapak sama Ibu seneng banget loh lihat kamu kayaknya bisa mulai membuka hati buat bayi ini. Sekarang kamu gendong ya bayinya. Bu, jangan karena bayi ini mirip sama Mas Dimas terus dia anak aku, enggak Bu. Dan sampai kapanpun anak aku cuma Fadil. Aku cuma mau gendong Fadil. Aku kangen Fadil. Aisyah mau kemana kamu, Nak? Bu. Ya Allah. Jadi Trisa Salim itu adalah teman satu kampusnya Mas Dimas. Iya, Bu. Tapi apa? dia sudah meninggal, Bu. Bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Gimana dengan keluarganya? Apa dia punya saudara atau apa gitu? Keluarganya tinggal di Bandung. Dan saya mendapatkan kabar kalau dia itu punya adik cuma satu. Usianya itu di bawah dia 1 tahun atau 2 tahun. Apa mungkin Natasha adalah adiknya Trisha? Mas Dimas! Mas! Mas, buka Mas! Mas, tolong balikin Fadil! Mas! Mas, tolong balikin Fadil, Mas! Fadil butuh aku! Balikin Fadil! Ya, kok nangis sih? Sayang, kenapa kok nangis? Jangan nangis ya. Fadil! Fadil! Fadil, ini mama sayang!
suaranya Aisyah. Sini dulu ya sayang ya. Mas, tolong Mas, itu Fadil nangis Mas. Mas! Halo Mas Dimas. Mas Dimas, ada Aisyah Mas di depan. Apa? Aisyah di rumah? Di depan pintu? Iya Mas, dari tadi dia buat keributan. Dia gedor-gedor pintu minta supaya bayinya dikembalikan ke dia Mas. Natasha, aku minta tolong sama kamu ya. Jangan dibukain pintunya. Iya Mas. Kamu tunggu aku. Mas, tolong buka! Tolong balikin Fadil, Fadil nangis, dia butuh aku Mas. Itu ada apa sih? Ribet banget. Ganggu deh. Mas! Balikin Fadil! Aisyah. Mas! Ya Allah. Aisyah, Mas, tolong Aisyah, buka. Aisyah kamu Balikin pulang nak. Fadil. OMG. Kok ada bayi lain? Bayi siapa itu? Aisyah ayo pulang nak. Nanti Dimas marah dan kamu dituntut ke penjara nak. Aisyah, tolong tenangkan diri kamu ya nak. Enggak, Fadil nangis barusan. Fadil nangis, dia masih butuh aku. Mas Dimas! Astaga, itu kan bayinya Mamat, alias bayi yang diculik sama Bianca, alias anak kandungnya Aisyah dan Dimas. OMG, kok bisa bayi itu ada bersama mereka? Keterlaluan kamu Aisyah. Berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak tegas. Aisyah. Mbak Natasha! Mbak! Mbak tolong bukain, Mbak. Tolong balikin Fadil, Mbak. Kasihan Fadil masih kecil, dia butuh aku, Mbak. Tolongin, Mbak.
Aisyah. Bunda Tasya! Buka, tolong! Aisyah. Mas, Jangan seperti ini. Lo harus pulang sekarang. enggak. Fadil butuh aku. Fadil nangis, Mas. Mas gak denger itu Fadil nangis. Aisyah, enggak, lo harus pulang. Enggak. Lepas. Enggak, Aisyah, lo harus pulang. Enggak, Aisyah, gue minta maaf. Gue minta maaf. Tapi ini untuk kebaikan lo sendiri. Enggak mau. Fadil. Pulang ya. Ini mama sayang. Aisyah, kita pulang. Fadil, enggak. Aisyah. Enggak. Aisyah. Ayo, Mas. Aku mau Fadil. Aisyah. Mas, lepas. Sudah. Enggak, lu pulang. Aisyah. Enggak, sebelum ada apa-apa. Mas. Aisyah, masuk. Fadil. Pak. Tolong, Pak. Awas dulu, Pak. Oke. Oh, OMG, setia. Ih, kenapa sih? Dia itu selalu aja ngekor Aisyah kemana-mana. Dan itu lagi si Aisyah. Emang dasar dia tuh perempuan penggoda kelas akut ya. Dia udah rebut anakku Setia. Dan sekarang, rasain dia dapat karmanya. Anak kandungnya sendiri padahal ada bersama dia. Tapi dianya gak sadar. Bodoh banget deh. Aku sih gak bakalan sudi untuk kasih tahu ke dia. Aku tuh bawa Fadil, aku mau anak aku. Kenapa malah aku dibawa pulang kayak gini? Gak seharusnya lo lakuin hal seperti tadi, Aisyah. Lo kan tahu Dimas itu dendam sama lo sekarang. Lo buat Dimas marah. Dimas bisa melakukan hal buruk sama kita semua. Aku gak peduli, Mas. Aku bener-bener gak peduli. Mau aku di penjara atau apapun, aku gak peduli. Yang penting Fadil tuh balik ke aku. Aisyah, justru kalau kamu di penjara nanti, kamu makin gak bisa ketemu sama anak kamu. Aisyah, ibu benar. Kalian bakal nggak bisa ketemu dalam jangka waktu yang sangat lama nanti. Dan bukan kamu aja yang keseret-seret, tapi juga Nak Setia. Kamu bilang Nak Setia ini keluarga kamu. Kamu akan cari dia dalam kesusahan kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini, Aisyah. Bu Yanti, saya di penjara nggak masalah, nggak apa-apa. Enggak. Bu Yanti bener. Enggak seharusnya aku seret kamu dalam masalah kayak gini. Maaf, Mas. Maaf. Anak ini kenapa melihatnya bikin hati aku tiba-tiba terasa ringan. Rasanya aku seperti ingin mengulurkan tanganku dan memeluknya. Jangan nangis ya. Fadil! Fadil! Fadil, ini mama sayang. Enggak. Anak aku nangis kayak gitu. Masa aku malah mau gendong anak lain?
Natasha, Aisyah mana? Di mana dia? Dia udah balik, Mas. Tadi Setia datang, terus Setia paksa Aisyah untuk pulang. Setia. Saya kirim nomor pengacara saya ya. Kalau misalkan mereka datang membuat keributan lagi, kamu hubungi pengacara saya. Nanti biar dia yang tangani. Udah saya kirim. Udah, Mas. Maafin Papa ya, Nak. Papa janji hal seperti ini gak akan terulang lagi. Papa gak akan pernah membiarkan mama kamu ganggu kamu lagi. Natasha, dari sejak anak saya lahir, saya belum membuat acara syukuran apapun. Apalagi dia sempat hilang kan. Jadi saya punya rencana membuat acara akikah buat dia. Sekalian juga sebagai ungkapan rasa syukur karena dia sudah kembali di pelukan saya. Kamu bantu saya kan? Pasti, Mas. Saya pernah dengar kata orang-orang, dan ternyata kata mereka itu benar, bahwa terkadang orang lain bisa lebih baik daripada keluarga sendiri. Terima kasih ya Natasha. Kamu udah jadi orang yang paling baik buat saya. Kamu selalu ada di saat saya membutuhkan. Saya nggak mungkin melewati ini semua tanpa kamu. Aisyah, Ibu nitip bayi sebentar ya. Mau ke toilet. Bu, sebentar aja. Seperti dugaan gue, cepat atau lambat, Aisyah pasti akan lulus sama bayi ini. Semuanya udah siap kan, Mas? Udah, Pak. Terus untuk catering gimana? Jangan sampai kurang. Ya, semua pasti rapi, Pak. Keterlaluan dia, Dimas ya. Apa-apaan sih dia? Dia mau bikin acara. Aku mamanya nggak dilibatin sama sekali. Kok malah si Natasha yang urus semuanya? Gak benar ini. Dimas, apa-apaan sih kamu ini? Kok kamu jadi malah nyuekin mama sih? Nanti saya atur semuanya sebaik mungkin, Pak ya, Pak. Ini kok ramai banget, banyak orang. Mau bikin apa?
Mas, satu lagi. Di area dapur nanti tolong dikasih kain putih ya. Soalnya saya mau taruh makanan di situ. Terima kasih. Ya. Berarti total saya mau ada kira-kira 6 menu. Terus habis itu kalau bisa sebelum dibawa ke sini udah di-prepare dulu di dapur ya. Jadi pas dibawa ke sini nanti tinggal ditata-tata aja. Sama soal kambingnya kalau bisa udah dijadiin sate aja. 1000 tusuk bisa? Bisa, Kak. Ya udah, berarti bisa semua ya. Sayang. Mama. Aduh. Sini deh, duduk sini. Hap. Waduh. Karissa, itu di luar kok rame banget sih? Ada apa sih sayang? Oh, itu mah. Papa mau adain akikah mah. Buat dede bayi. Mau ada akikah? Kok bisa-bisanya aku nggak diundang? Mas Dimas ya betul-betul keterlaluan. Apa dia nggak nganggap aku lagi atau gimana sih? Mama mau kemana, Ma? Kok pergi aja sih? Sayang, nanti Mama main sama kamu ya. Mama keluar dulu sebentar ya. Ya, Mama. Padahal Karissa masih kangen. Iya, Mama juga kangen sama Karissa. Sebentar aja sayang ya. Oke, Ma. Ini kali ya, ini kayak enak. Pudding aja untuk dessert. Makasih ya. Sama-sama. Tadi tuh maksudnya apa ya semuanya? Maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Jangan kamu pikir saya nggak lihat kamu lagi ngomong sama I.O. Mas Dimas juga sibuk I.O. Kamu ngomongin catering. Kamu ngapain? Kamu mau bikinin akikah buat anaknya Mas Dimas? Itu udah tahu. Kok Bu Bianca pakai nanya lagi? Ini pasti ide kamu kan? Ide kamu kan yang sudah bikin pesta seperti ini? Dan bisa-bisanya ya, kamu bikin acara sebesar ini, kamu nggak melibatkan saya dan mama saya. Apa perlu saya ingetin? Kalau saya ini adalah istri pertamanya Mas Dimas. Dan bagaimanapun mama saya itu mertuanya Mas Dimas. Dan artinya anak bayi yang kamu mau akikahin ini adalah anak tiri saya. Mungkin karena kamu ngelihat Mas Dimas itu cuek sama saya, jadi kamu berpikir kamu bisa cuek juga sama saya. Saya selama ini diam aja ya sama kamu. Tapi sekarang kamu tuh udah bener-bener keterlaluan, tahu? Mana mungkin kamu bisa bikin acara sebesar ini tanpa melibatkan keluarga inti seperti saya dan mama saya. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa di sini. Bu Bianca, acara ini yang mau buat itu Mas Dimas, bukan saya. Saya hanya menjalankan apa yang diminta sama Mas Dimas. Dan Mas Dimas sendiri yang request sama saya kalau dia nggak mau mengundang istri-istrinya. Baik itu Bu Aisyah maupun Bu Bianca. Jadi kalau ibu mau protes, tolong jangan protes sama saya. Protesnya sama Mas Dimas. Oh, jadi kamu sekarang udah bukan dokter ya? Kamu sekretarisnya suami saya. Palingan itu bisa-bisanya kamu aja ngomong kayak gitu depan saya, ya kan? Buat apa?
Apa kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu itu sebenarnya menyimpan rasa sama suami saya? Kamu tuh ngarep banget sama suami saya. Karena kamu udah jatuh cinta sama Mas Dimas, ya kan? Terus kamu berpikir kamu akan bisa merebut Mas Dimas, terus kamu akan dinikahi dan kamu akan menjadi istri ketiga. Saya kasih tahu sama kamu, itu nggak akan terjadi. Karena sebelum semua itu terjadi, saya akan bongkar semua kebusukan kamu di depan Mas Dimas. Silahkan. Saya nggak punya rahasia apa-apa yang perlu saya takuti. Jadi kalau Anda mau bongkar rahasia saya, silahkan. Saya nggak takut sama ancaman kamu, gertakan kamu, apapun itu yang sekarang sedang kamu rencanakan. Saya nggak takut. Kamu pasti akan menyesal kalau kamu tahu apa yang akan saya lakukan terhadap kamu. Jadi Dimas mau bikin akikahan, nggak ngundang kamu dan nggak ngundang Mama? Dan yang lebih kesalnya lagi adalah Mas Dimas mempercayakan Natasha, Ma. Natasha yang harus ngurus semuanya. Padahal dia kan bukan siapa-siapa. Udahlah Bianca, masalah akikah aja kamu kok ribut banget. Gak apa-apa, nggak usah dimasalahin. Toh juga Dimas nggak tahu kan, bayi yang diakikahin itu bukan bayi dia, itu bayi palsu. Ini bukan masalah akikahnya, Ma. Ini juga bukan masalah Mas Dimas atau bayi palsu itu bukan. Tapi masalahnya kenapa Mas Dimas mempercayakan semuanya itu ke Natasha. Dan bisa-bisanya dia nyolot sama aku. Gimana dia nggak merasa jadi penting coba kalau Mas Dimas memperlakukan dia seperti itu di rumah, kayak ratu. Semuanya yang dilakukan Natasha itu nggak semudah membalikan telapak tangan sayang. Gak gampang merebut semuanya. Di rumah itu ada Mama Lydia sebagai ratu. Cepat atau lambat, Natasha sama Mama Lydia juga bakal berantem. Lihat aja. Ya Mama benar juga sih. Mana mau Mama Lydia punya saingan? Iyalah. Pasti cepat atau lambat Natasha akan disingkirkan sama Mama Lydia. Aku bener-bener gak terima. Aku itu kan ratu di sini. Selama ini kalau ada apa-apa aku yang ngurus semuanya. Tapi ini apa-apaan? Masa yang ngurus si Natasha itu? Rasa-rasanya Dimas udah benar-benar gak menghargai aku lagi. Dan itu juga si Natasha. Makin lama, makin ngeselin itu orang. Jadi begini Pak Ustadz, ya, maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya akan membuat acara akikahan untuk anak saya. Dan saya mau Pak Ustadz yang memimpin doa. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, sekalian acara Maulid Nabi aja Pak. Biasanya kalau acara bikin akikah seperti itu loh. Begitu ya? Boleh nggak apa-apa sekalian? Iya Pak, nanti sekalian potong rambut anaknya. Itu syarat aja. Nanti pas acara, bayinya digendong sama ibunya. Nah, bapaknya yang potong rambut anaknya. Diiringi sholawat Nabi. Maaf Pak Ustadz. Tapi ibu dari anak ini sudah kabur dari rumah dan malah menelantarkan bayi saya.
kemungkinan ibunya nggak akan hadir di acara tersebut. Tapi saya punya sahabat saya perempuan bernama Natasha. Mungkin nanti saya minta tolong sama dia untuk bantu saya. Halo? Halo, Bu Lydia. Maaf Bu, apa Bu Lydia jadi bantu carikan anak saya di postingan internet? Oh, OMG, kurang ajar. Berani-beraninya si tukang kebun ini nagih ke aku soal itu. Padahal kan waktu itu aku cuma janji palsu doang, biar bisa dapetin foto bayi itu buat disamain. Halo Bu Lydia. Oh iya. Gini, belum ada kabar ya? Oh gitu ya Bu. Iya, begitu. Memangnya kamu pikir cari orang hilang itu gampang? Susah. Harus sabar nunggu sampai ketemu gitu. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada kabar, saya kasih tahu ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sana sampai tua, sampai kisuk. Barangan, beraninya nelfon saja cuma nanya gituan doang. Tapi sebaiknya bayi itu aku apain ya? Aku harus hati-hati nih nyusun rencananya. Karena senjata aku saat ini satu-satunya ya bayi itu. Ya, aku akan gunakan bayi itu pada saat yang tepat. Dulu minumnya ya. Dimas, udah pulang? Iya, Ma. Cilak, cilak, ya ampun gemes banget sih. Ih, ganteng banget sih. Natasha? Iya, Mas. Halo, ganteng. Natasha, kamu mau kan gendong anak saya saat akikah nanti? Maaf Mas Dimas, tapi saya rasa saya nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ibu dari bayi ini masih hidup, Mas. Dan Aisyah itu masih istri Mas Dimas. Kalian kan belum bercerai. Mana mungkin saya bisa ngambil posisi yang seharusnya dilakukan sama ibunya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Itu Natasha ngapain lagi? Pakai ngomongin soal Aisyah.
jangan sebut nama Aisyah di rumah ini. Karena buat saya, Aisyah udah gak ada lagi. Maaf Mas, saya nggak bermaksud untuk menyinggung perasaan Mas Dimas. Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Biar nanti semuanya saya yang melakukan. Maaf sebelumnya kalau saya lancang Mas. Tapi kenapa nggak Bu Lydia aja yang ngelakuin Mas? Kan Ibu Lydia itu masih neneknya bayi ini. Jadi saya rasa Ibu Lydia lebih berhak Mas daripada saya. What? Sekarang dia bawa-bawa nama aku. Apa sih maunya? Apa Dimas mau? Saya nggak mau. Dimas, kok enggak sih? Mama kan omanya. Ini bayi ini kan cucu mama. Masa mama nggak boleh gendong pas lagi di acara akikah nanti? Maaf ya, Ma. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ada orang-orang yang nggak aku undang, nggak aku izinkan untuk datang ke acara aku. Maksud kamu? Bianca, Mama Siska dan Mama Lydia nggak boleh hadir. Kamu ini tega banget ya ngomong kayak gitu sama mama. Kamu tuh udah nggak anggap mama sebagai bagian dari keluarga apa? Gimana sih ini? Hah? Jadi besok pagi aku minta tolong sama Mama. Pergi dari rumah ini. Terserah kemana. Nanti kalau acara udah selesai, baru Mama boleh pulang, ya. Keterlaluan kan? Keterlaluan banget Dimas. Makasih ya. Saya serahin sama kamu ya. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, tolong dipastikan jangan sampai mereka menerobos masuk di acara saya. Mas Dimas juga jangan emosi Mas. Mas Dimas harus ingat kesehatan Mas Dimas. Ya udah. Kalau gitu sesuai permintaan Mas Dimas, saya mau kok gendong bayinya nanti pas acara akikah. Biar saya aja yang lakuin. Beneran kamu mau? Iya. Terima kasih ya. Dan kalau boleh saya minta tolong sama kamu, kirim semua undangan ini, nanti alamat-alamatnya saya kirim di email kamu ya. Iya Mas, nanti kalau bayinya udah tidur ya, saya kirim undangan-undangannya. Aduh, ganteng. Besok digendong sama Tante Natasha. Saya ke kamar sebentar, undangan saya taruh sini ya. Iya Mas. Natasha, aku nggak sangka perempuan itu ternyata jauh lebih berbahaya dan lebih licik daripada Bianca. Bianca memang jahat, tapi dia transparan. Semua kelakuannya gampang dibaca dan ditebak. Tapi dia bungkus semua rencana liciknya dengan senyuman manis dan sikap tulus.
Aku yakin sekali dia pasti punya rencana busuk sama Dimas. Tapi sorry, gak ada tuh yang bisa lawan aku. Akan aku hancurkan kamu Natasha. Akan aku buat pesta akikah besok hancur. Biar kepercayaan Dimas sama kamu hilang. Ini semua mudah banget buat aku. Karena yang perlu aku lakuin cuma ngundang Bianca dan nenek sihir Siska deh. Itu perempuan tuh carmuk banget. Si Natasha tuh ngeselin banget. Aku yakin banget kok dia pasti suka sama Mas Dimas dan dia pasti mau merebut hatinya Mas Dimas. Bianca, kamu bisa gak sih duduk, diem, tenang gitu. Jangan bolak-balik. Daripada kamu kayak gitu, mendingan kamu cari informasi lebih dalam. Soal Trisha Salim. Bener gak? Dia punya adik yang namanya Natasha. Ya tapi gimana caranya? Anak mama yang cantik, emosian mulu, akhirnya lemot kan kamu? Dengerin mama. Trisha Salim itu kan udah meninggal kan? 2 tahun yang lalu. Ya dong, kalau orang meninggal, pasti keluarganya datang. Dan kalau Trisha Salim punya adik yang namanya Natasha, harusnya Natasha hadir di pemakaman. Bener gak? Mama bener juga. Kamu telepon orang suruhan kamu, suruh cepetan dapetin foto video pemakaman Trisha Salim itu. Karena mama yakin, dari situ kita bisa banyak banget dapat informasi soal Natasha. Baik, Bu. Saya akan kerjakan. Gimana? Beres. Tidur ya? Iya, udah tidur. Ya udah Mas, karena udah tidur, sekarang saya pergi ya, antar undangannya. Hati-hati. Ya ampun, jatuh. Aduh, ya ampun. Aduh, maaf ya, maaf banget. Ih, nggak apa-apa Tante. Maaf ya, biar Tante bantu beresin. It's okay Tante, it's okay. Aduh, ya ampun, jadi berantakan undangannya. Ini, maaf lagi. Sekali lagi Tante minta maaf ya. Nggak apa-apa Tante. Harusnya justru saya yang minta maaf atas ucapan Mas Dimas tadi sama Tante. Sekali lagi maaf ya Tante. It's okay, gak apa-apa Natasha. Ya udah kalau gitu. Iya, aku juga mau pamit kok Tante. Oh iya. Langsung pulang ya. Hati-hati ya Natasha ya. Iya Tante. Sekali lagi maaf ya. Hati-hati. Kamu memang gak salah Natasha. Tapi dengan 2 undangan nyasar ini, kamu akan menghadapi masalah besar. Masalah besar.
Mana ya tuh orangnya? Udah janjian kamu kan? Udah, mah. Jadi gimana? Apa informasinya? Saya sudah berhasil mendapatkan foto dan video yang ibu mau. Bagus. Mana? Semuanya ada di sini. Ma, coba mama cek. Oke, sayang. Ini bayaran kamu. Awas ya, kalau sampai informasinya salah. Aman, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Pokoknya akurat. Aman. Bagus. Ya udah sana. Terima kasih, Bu. Gimana? Bisa, Ma? Ma, jadi ternyata Trisha Salim itu beneran udah meninggal. Dan ini kayaknya keluarganya, Ma. Coba Mama zoom ya, siapa aja ini keluarganya sih? Oh my God. Ma, ini kan Natasha. Coba Mama perhatiin bener-bener. Ini bener Natasha. Mama perhatiin aja. Iya sih bener itu Natasha. Tapi ngapain dia di sana coba? Udah jelas Natasha pasti ada hubungan keluarga dengan Trisha, Ma. Bi, kamu lihat deh. Apa? Ini ada file videonya juga. Coba ya, Mama buka ya. Mohon maaf, dari pihak keluarga barangkali ada mau yang bicara. Tania, kamu saja yang kasih sambutan buat keluarga ya. Jadi nama asli Natasha itu Tania. Tania. Bener-bener nih perempuan licik bukan main nih. Coba Mama penasaran, Mama pengen lanjutin ini videonya. Ngomong apa sih sebetulnya? Trisha adalah orang yang terdekat sama saya. Trisha adalah orang yang selalu ada. Selalu bikin saya ceria. Selalu buat saya tertawa. Kehilangan seorang kakak yang sangat berharga dalam hidup saya adalah hal yang sangat sulit dan berat untuk saya. Trisha, selamat jalan. Trisha yang tenang di sana ya. Aku sayang sama kakak. Jadi Natasha memang adik kandungnya Trisha, Ma. Dan nama aslinya adalah Tania. Sekarang kita tahu siapa Natasha yang sebenarnya. Tania Salim.
Kali ya. Wah, ternyata bener ya. Nama asli kamu itu Tania Salim, bukan Natasha. Gimana ya, Ma? Kalau Mas Dimas tahu, dokter pribadinya ini hanyalah seorang penipu. Kalian gak akan berani bilang apapun sama Mas Dimas soal hal ini. Oh ya? Justru kamu salah. Justru habis ini kita akan ke tempat Mas Dimas. Dan kita akan bongkar semua kebusukan kamu. Karena bagaimanapun juga, saya ini masih istrinya Mas Dimas. Dan saya nggak rela kalau suami saya ditipu sama perempuan ular seperti kamu. Kamu tahu, dari awal saya udah curiga sama kamu. Ada sesuatu yang nggak beres sama kamu. Dan ternyata, feeling seorang istri itu nggak pernah salah. Dan jangan kamu pikir Dimas nggak akan percaya sama kami. Karena kami punya semua bukti. Kamu lihat ini. Bapak kangen sama kamu, Fadil. Sayang, diem ya nak. Aduh, kenapa sih kamu nangis terus? Aisyah, tolong kamu gendong bayi ini sebentar aja ya. Dia nangis terus dari tadi nggak mau diam. Ibu juga nggak tahu kenapa. Kayaknya dia sedih banget, Aisyah. Mungkin dia ingin minum ASI. Soalnya dari tadi Ibu kasih susu formula, dia nggak mau minum. Masih rewel terus kayak gini. Kasihan Aisyah. Tapi aku bukan ibu kandungnya, Bu. Aisyah, ibu ini juga bukan ibu kandung kamu. Tapi ibu sayang sekali sama kamu. Ibu menyayangi kamu seperti anak ibu sendiri. Apa kamu gak kasihan lihat bayi ini? Kamu gak harus jadi ibu kandung kok. Untuk bisa memberikan kasih sayang pada orang lain yang membutuhkan. Aisyah, Ibu tahu saat ini kamu lagi sedih. Kamu sangat merindukan Fadil, Ibu tahu itu. Tapi tolong, jangan karena luka hati kamu membuat kamu menahan kamu berbuat kebaikan pada orang lain. Siapa tahu dengan kamu berbuat baik sama bayi ini, nanti akan mendatangkan karma yang baik pula buat kamu, Aisyah. Aisyah, Ibu mohon sama kamu, tinggal sebentar bayi ini. Ibu juga bukan siapa-siapanya bayi ini. Cuma Ibu kasihan lihat dia. Aisyah, selama ini Ibu kan gak pernah minta tolong sama kamu kan? Minta sesuatu sama kamu gak pernah kan? Ini pertama kalinya Ibu minta tolong sama kamu. Jadi tolong, jangan tolak ya. Ibu cuma minta tolong, bantu gendong bayi ini dan tenangin dia.
Oh, kenapa seperti ini? Mataku seperti nggak bisa lepas menatapnya. Tuh, kamu lihat kan? Dia langsung diam, kamu gendong. Aisyah, dia tuh memang bukan anak kamu, tapi dia pikir kamu tuh ibunya. Makanya dia nyaman sekali sama kamu. Udah kamu susuin dia ya. Udah Bu, udah diem kok. Nih. Tuh kan, dia sama ibu nangis terus. Dia cuma maunya sama kamu gendong aja ya. Tapi aku nggak bisa Bu. Kalau aku gendong dia, aku jadi inget Fadil. Ibu aja yang gendong. Astagfirullahaladzim. Istighfar Aisyah. Dia seperti itu bukan karena dia nakal, tapi karena dia sayang sama kamu. Aisyah, saat kamu memberi, Allah akan membukakan pintu dan mencurahkan keberkahannya buat kamu, nak. Kamu ingatkan, dulu kamu pernah menyumbangkan ASI kamu pada bayi lain yang membutuhkan, ingatkan? Setelah itu, ya mungkin memang gak langsung, tapi akhirnya kamu bisa bertemu kan dengan anak kamu. Jadi dengan kamu menolong bayi ini, mungkin saja Allah nanti akan membukakan jalan lain untuk bisa kamu bertemu kembali sama Fadil. Udah Bu, ini. Tuh, kan? Dia nggak mau sama ibu, dia maunya sama kamu, Aisyah. Kamu gendong aja ya. Tapi Bu, ya Allah, memeluk bayi ini kenapa rasanya sangat hangat. Kalau boleh jujur, bahkan rasanya aku nggak mau melepaskannya lagi. Apa mungkin aku kayak gini karena aku terlalu rindu sama Fadil? Enggak, aku nggak boleh terlalu sayang sama dia. Dia bukan anak aku. Bu, aku pengen minum, aku taruh dia ya Bu. Tuh kan Aisyah, dia nggak mau kamu tinggalin. Udah, biar ibu aja ya yang ambil minuman buat kamu. Kamu di sini aja, ya jangan tinggalin dia dulu. Kita nggak usah ke rumah Mas Dimas, mah. Kita langsung kirim aja foto dan videonya, biar semuanya terbongkar lewat situ. Mas Dimas juga pasti akan marah banget kalau dia tahu perempuan yang dia deketin ini nggak lebih dari penipu. Lebih baik kita kirim aja sekarang, biar Mas Dimas tahu betapa busuknya dia. Oke, Mama akan kirim sekarang. Silahkan, kirim aja. Tapi setelah kalian kirim video itu, Mas Dimas juga pasti akan langsung tahu semua rahasia busuk kalian. Kamu jangan asal bicara ya. Jangan ngaco kamu. Asal bicara? Ngaco kamu bilang. Saya nggak gertak kok. Saya punya semua buktinya.
Ini bayinya Dimas dan juga Aisyah, bukan? Ini bayi yang asli kan? Bayi yang sudah kalian curi, kalian berusaha untuk bunuh. Tapi sayangnya, ironis sekali. Justru sekarang bayi ini ada di pelukan Aisyah, ibu kandungnya. Kira-kira gimana ya kalau saya kasih tahu Dimas dan Aisyah kalau kalian sudah berusaha membunuh bayinya? Gimana kira-kira reaksi Mas Dimas ya? Saya penasaran. Kamu kalau ngomong tuh ya, dipikir dulu. Kamu jangan gertak saya. Saya tahu semuanya. Tahu dari mana kamu kalau itu bayi Aisyah yang asli? Kalian pikir saya tuh bodoh ya? Saat sepasang suami istri gelandangan itu datang ke apartemen dan mereka bilang kalau bayi itu adalah bayi milik mereka. Kalian pikir saya langsung percaya? Tentu aja enggak. Saya ikuti mereka dan akhirnya saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mana sih orang itu? Sini. Ini bayinya. Sayang. Ini ya, Bu. Maaf. Buka. Terima kasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, di sana pergi. Iya. Jadi ini rencananya Siska sama Bianca. Bener-bener penipu. Jadi kalian ini penipu? Bukan, Bu. Kami cuma disuruh. Ya, Pak. Iya, saya dan istri saya cuma ikutin kata orang tadi. Tapi apa yang kalian lakukan ini udah termasuk tindakan kriminal. Saya bisa laporin kalian ke pihak yang berwajib. Jangan, Bu. Jangan laporin kami. Pak. Iya, kami cuma orang susah. Tolong, saya minta ampun, saya minta maaf. Oke, kalau gitu, saya nggak akan laporin kalian. Tapi dengan syarat, kalian berdua harus buat pengakuan kalau kalian bukan orang tua kandung dari bayi ini. Dan kalian buat juga pengakuan kalau kalian disuruh oleh orang bernama Ibu Siska dan Ibu Bianca untuk mengaku sebagai orang tua bayi ini untuk menyerahkannya kepada mereka. Baik, Bu. Oke. Masih nggak percaya? Perlu bukti? Kami cuma disuruh ambil bayinya Pak Dimas sama Bu Bianca dan Bu Siska. Iya, kami dibayar dan bayi itu dibawa oleh mereka. Setelah ini juga saya berikan mereka uang. Saya suruh mereka untuk ikuti kalian dan mereka merekam semua yang terjadi itu dalam video ini. Mau lihat lagi? Dasar perempuan ular. Dia tuh ternyata lebih licik daripada yang aku tahu. Awalnya saya pikir bayi itu juga langsung meninggal. Tapi waktu kemarin Aisyah datang untuk mengambil bayi yang palsu, saya lihat bayi yang asli ada di gendongan bersama dengan Pak Juki dan juga Bu Yanti. Orang yang saat ini sedang tinggal bersama dengan Aisyah. Tetap aja,
Semua yang kamu tahu itu nggak bisa membuktikan apapun. Lagi dari mana coba? Kamu tahu kalau itu anak kandungnya Aisyah dan Dimas? Hah? Siapa lagi yang kalian kejar-kejar dan kalian berusaha untuk habisi kalau bukan bayinya Aisyah dan bayinya Mas Dimas? Dan ngomongin soal bukti, mudah sekali. Saya aja perlu minta Mas Dimas untuk melakukan tes DNA bersama dengan bayi itu. Saya yakin hasilnya pasti cocok. Sebetulnya apa sih yang kamu kejar? Uang? Uang? I'm not like you too. Saya nggak rendah seperti kalian. Saya nggak butuh uangnya Mas Dimas. Beda sama kalian. Lagi pula, kalau tiba-tiba kalian bocorkan semua, dan Mas Dimas tahu kebenarannya, nggak akan banyak kok pengaruhnya sama saya. Saya tahu juga belum terlalu dekat sama Mas Dimas. Sementara kalian berdua, kalau Mas Dimas sampai tahu semuanya, apalagi kalau dia tahu kalian berusaha membunuh bayinya, saya nggak tahu deh apa akan yang terjadi sama kalian. Aisyah yang dia begitu cintai saja bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kalian berdua yang dia benci. Cantik luarnya aja kamu ya, dalamnya ternyata busuk. Busuk mana sih sama Anda, Bu Siska? Lagi pula Mas Dimas masih mempertahankan kalian berdua. Itu hanya karena Karissa. Dia sendiri kok yang cerita sama saya. Kalau bukan karena Karissa, kalian berdua pasti sudah ditendang. Sini, Injar, Kulit. Awas ya kok kamu sampai hapus. Sudah saya hapus semua. Berani ya kamu ya? Oh ya, sebagai permohonan maaf karena kalian berdua sudah mengganggu hari saya yang indah. Tolong ya, besok pagi saya mau sarapan yang mewah. Antarkan ke rumah saya. Kalau kalian gak antarkan dan gak melakukan permintaan saya, siap-siap. Saya akan bongkar semuanya. Kurang ajar Natasha itu. Udah lebih, kita balik. Percuma kita ada di sini. Nanti kita pikirkan. Ya mana semua video dihapus lagi sama dia. Keterlaluan. Emang. Baru kali ini mah ada orang yang berani-beraninya ngelawan kita. Mana dia tahu semuanya lagi tentang apa yang kita lakuin. Dan kamu tahu nggak, Mama tuh dari tadi nahan emosi pengen gampar itu perempuan. Tapi Mama nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia pegang semua kartu as kita. Itu dia mah. Dia boleh ngerasa menang untuk saat ini. Tapi aku jamin itu nggak akan berlangsung lama. Kita nggak boleh tinggal diam mah. Kita harus cari cara untuk ngancurin dia. Kamu pasti belum tahu kan kalau Mas Dimas akan ngadain akikahan anak kamu. Dan yang cuma bisa masuk hanya tamu yang bawa undangan. Syaratnya gampang kok. Kamu hanya perlu berlutut. Sekarang 5, 4, Aisyah. Sekarang tuh kamu makin gak ada harga dirinya lagi di depan aku.
Thank you.